Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Makarena Karmin dengan NIM 122350105 dari kelas Rempah RC. Jadi di video kali ini saya akan membuat video ulasan atau resume materi dari pertemuan 6 hari ini. Jadi pertemuan 6 kali ini materinya membahas mengenai rempah dan bumbu, di mana rempah dan bumbu ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi masakan. Untuk definisinya sendiri yaitu rempah merupakan tanaman organik yang ditambahkan pada makanan sebagai penyedap maupun pembangkit selera makan. Nah, yang biasanya itu dia ditambahkan ke dalam makanan itu dalam bentuk segar, di mana nanti rempah ini akan menghasilkan flavor, yaitu reaksi kombinasi antara indera penciuman, indera pengecap, dan juga indera penglihatan. Untuk definisi bumbu, yaitu bumbu merupakan tanaman atau bagian dari tanaman yang ditambahkan pada makanan untuk memberikan rasa pada makanan. Nah, rempah sendiri itu dia bisa dikatakan sebagai bumbu kering. Nah, bumbu ini itu dia akan menghasilkan tes atau rasa, yaitu sensasi yang tercipta dari sel reseptor otak kita. Nah, jadi rempah dan bumbu ini merupakan bagian dari tumbuhan yang beraromakan kuat yang digunakan dalam jumlah kecil di makanan sebagai perasa maupun pengawet dalam makanan. Nah, biasanya itu rempah atau bumbu ini ada dua cara yang untuk ditambahkan ke dalam makanannya. Yang pertama itu dengan cara sensation atau ditambahkan dalam makanan itu selama proses pembuatannya, selama proses pemasakannya. Yang kedua itu ada kondimen, di mana rempah atau bumbu ini ditambahkan pada makanan itu saat makanan itu sudah siap disajikan. Nah, adapun fungsi dari bumbu dan rempah itu yang pertama itu untuk meningkatkan rasa serta aroma yang ada pada masakannya. Yang kedua itu beberapa bumbu itu dia dapat merangsang usus untuk mencerna makanan dengan baik. Nah, yang ketiga itu rempah atau bumbu ini dia berfungsi sebagai bahan pengawet makanan. Contohnya itu seperti asam, jeruk nipis, dan juga kunyit. Nah, yang keempat itu rempah dan bumbu ini dapat memberikan warna pada makanan. Nah, untuk selanjutnya itu ada jenis rempah, di mana jenis rempah ini ada 5. Yang pertama itu ada jenis rempah bunga atau batang. Nah, contoh dari jenis rempah bunga dan batang ini adalah cengkeh, sereh, dan juga kayu manis. Nah, yang kedua itu ada jenis rempah buah dan biji. Contohnya itu ada asam, pala, ketumbar, merica, dan juga cabai. Yang ketiga itu ada rempah daun, di mana contohnya itu ada daun jeruk, daun kemangi, dan juga daun salam, dan juga seledri. Yang keempat itu jenis rempah akar, di mana contohnya itu ada jahe, kunyit, kencur, dan juga lengkuas. Dan yang terakhir itu jenis rempah umbi, di mana jenis rempah umbi ini contohnya itu kayak bawang bawangan, contohnya kayak bawang putih, bawang merah, dan juga bawang bombay. Selanjutnya ada macam-macam rempah, di mana rempah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada rempah segar, di mana rempah segar ini merupakan bahan atau bumbu yang digunakan dalam keadaan segar. Di rempah segar ini dia itu penyimpanannya relatif singkat. Terus yang kedua itu ada bumbu kering, di mana bumbu kering ini merupakan bahan atau bumbu yang digunakan dalam keadaan kering. Yang ketiga ada bumbu buatan, di mana bumbu buatan ini merupakan bumbu siap pakai yang umumnya dipakai di dapur. Contohnya itu kayak kecap dan juga MSG. Yang keempat itu ada bumbu dasar, di mana bumbu dasar ini merupakan ramuan bumbu yang umumnya dipakai di dapur-dapuran. Dari contohnya itu bumbu merah, bumbu kuning, terus itu sambal maupun acar segar. Nah, untuk kualitas rempah sendiri itu dia itu tergantung pada 4 hal. Yang pertama itu ada waktu dan cara penanganan panennya, yang kedua cara pengolahannya, yang ketiga infeksi oleh serangga, dan yang keempat itu pertumbuhan mikroorganismenya. Sebagian besar rempah itu merupakan sumber protein, vitamin, terutama vitamin A, B, dan juga vitamin C, serta juga mineral seperti kalsium, fosfor, kalium, dan juga zat besi. Rempah dan bumbu ini dia tuh mengandung antioksidan, minyak atsiri, vitamin, fitosterol, dan masih banyak lagi zat gizi lainnya yang berasal dari tumbuhan yang dapat membantu memperlengkapi tubuh kita untuk melawan kuman, untuk melawan racun, dan juga meningkatkan kekebalan tubuh.
Oke, jadi selanjutnya untuk hubungan antara topik materi ke-6 ini dengan komoditas rempah, tugas besar yang telah diberikan sebelumnya adalah sebagai berikut. Dimana pada tugas besar kemarin itu rempah yang didapatkan oleh kelompok saya adalah temulawak. Dimana temulawak ini merupakan rempah rimpang atau rhizom yang bagian batang bawah tanah yang menyerupai akar. Nah, rempah temulawak ini biasanya digunakan dalam bentuk segar maupun dalam bentuk kering. Untuk temulawak sendiri, dia itu mengandung kurkumin yang berperan sebagai antiinflamasi dan antioksidan, dan juga memiliki sifat antibakteri dan anti kanker. Selain itu juga temulawak itu mengandung minyak atsiri yang memberikan aroma yang khas dan bermanfaat untuk kesehatan. Nah, secara fungsional juga temulawak ini digunakan sebagai bahan herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan pencernaan, serta sebagai pewarna alami dan penyedap dalam makanan maupun minuman. Nah, selain itu juga temulawak itu dapat banyak dimanfaatkan dalam industri jamu dan juga farmasi karena kandungan bioaktifnya yang sangat tinggi. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.